back to bayi gitu, benar-benar ya udahlah, di hidup aku cuma ada keluarga, sahabat keluarga, tim keluarga, sahabat gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ada di titik dimana ya udahlah aku pasrah. Nah udah tuh healing, perjalanan healing, bapakku meninggal, pulanglah aku ke Jakarta. Yo Pams, welcome back to my YouTube channel Fahmi Nur Muhammad. Ya. Aduh. Oke guys, kita main trampolin gini nih, main trampolin. Gue bisa bang. Lu lihat ya, nih. Bisa bang. Bisa lagi. Wow. Tadi Sama siapa? Tadinya sih sendiri guys. Jadi tuh ya sebenarnya gue kesini tuh sendiri. Udah dikontak kan. Tapi bisa collab nggak? Bisa. Aduh, kenyang tuh. Belum makan. Oh, belum makan. Katanya sendiri. Tapi kok ini ada ini sih. Ada cewek gue. Oh, makasih. Ininya duduk. Udah. Makasih. Iya. Makasih ya. Ini nyatakin gue ya. Iya. A few moments later. Perhatian banget ya. Bang, bentar bang, gue harus ganteng dulu bang di dia bang. Wah, kak, kan aku datang di sini sendiri, kok ada Una sih? Nggak tahu, nama datang aja, aku udah punya rumah sendiri. Oh ya, terus kenapa kak Icis? Kayak sempet DM-an kan, Una kan sama Fahmi, kenapa? Kesini sama Fahmi aja gitu, kok bisa tiba-tiba? Ya emang kenapa? Aku kan maksudnya baru kenal. Aku tuh tahu mana orang yang di matanya ada cinta, ada ketulusan, ada hati. Lah kita mah kalau misalnya udah ngerasa wah nih orang anak baik nih dua-duanya, ya udah gitu. Oh, Jadi gitu. kamu sama Una gimana kronologinya? Ya gitu kak, jalanin aja kalau aku mah ya, jalanin aja. Tapi kadang-kadang netizennya kak sampai bilang, oh Fahmi cepet banget sih gitu. Oh tapi hati-hati juga nih untuk netizen, jangan terlalu berharap lebih pada Yes. hubungan orang. Yes. Yang penting support, doain yang terbaik. Bener. Masalah jodoh nggak jodoh itu kan urusan Allah. Manusia berencana, Allah menentukan. Oke. Jadi kalau dibilang, aduh kok cepet banget gimana, hati manusia kan nggak ada yang tahu. Asik udah kayak orang bener gue ya. Ya gitu. Pokoknya kalau udah waktunya Allah tentukan berjodoh. Yang penting dengan kehadiran yang Una bikin kamu makin semangat. Semangat kan bener? Semangat sih. Nggak sih, kadang-kadang kak nyampe bilang kasihan Kak Ratunya, kata netizen gitu. Masa Fahmi udah cepet banget sih. Tergantung hatimu, tergantung hati Ratu, tergantung hati Una, tergantung hati netizen, bagaimana menyikapi. Tapi hubunganmu baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Ya udah. Terus kadang-kadang sampai gini. Terus ya udah balik lagi aja katanya. Nah, Emang hatimu bagaimana? maksudnya susah kan kak kalau dipaksain gitu, kalau disuruh balik Iya ya sih, kan. jangan terpaksa, apalagi kalau nanti Una udah naksir, kamu udah kasih harapan duluan. Nah, hati-hati juga nih sebagai laki-laki. Jangan salah-salah meletakkan perilaku kepada perempuan. Laki mah nganggepnya, oh cuma gini doang, kan kita nggak tahu tuh perempuan baper atau gitu. enggak. Ya iyalah, Oh kakak gitu. pakarnya. Oh. Ya kan begitu takutnya kan, yang Oh, ditakutkan. benar, Nanti benar. misalnya timbang Fahmi nanya udah makan belum, ntar yang cewek baper padahal hatinya masih kemana gitu. Oh gitu kak. Pokoknya kalau belum mau ada hubungan mah jangan kasih harapan. Oke. Jangan kasih sinyal-sinyal. Benar. Itu kita nggak terima sebagai perempuan. Udah Oke. yang pasti-pasti aja. Iya jalanin aja lah. Iya benar. Gaya banget gue ya. Nikah juga banget. Pengalaman Iya, banget. pengalaman kayak gitu. gagal. Tapi sekarang, dulu, sekarang ya, mah tapi berhasil. sekarang alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Terus Bang Riannya mana? Syuting. Syuting di mana sih? Syuting di Sawangan. Syuting JWB. Oh. Jodoh wasiat bapak. Sekarang syuting Bang Rian. Maksudnya? Syuting. Udah ngambil stripping dia, makanya nih aku ditinggal-tinggal. Oh gitu. Makanya tadi lihat ada Una, ada Fahmi, aduh. Ada Andra, ada Caca, aduh. Ini langsung kangen kalau demam tau, aku langsung udah. Langsung demam belum ngeliatin pacaran, ngeliat yang nikah-nikah. Tadi ada. foto-foto nikah aku tempel-tempel di mana-mana. Jadi gimana Una? Enggak, maksudnya Una tadi ada di sini. Iya. Mau makan-makan bareng.
Makan bareng. Aku juga belum makan, Kak. Oh, nggak Masa nanya? Kakak parah banget sih, aku kesini nggak dikasih makan? Oh emang sengaja? Aku mau diusir? Enggak dong. Kan nanti Kak, kita kan baru ketemu lagi, Kak. Oh iya, Udah bener. lama banget nggak sih? Terakhir kan Tadi kita ini kan, sama maksudnya Ratu. kesini. Sama Ratu. Nope. Itu ketemu kan Iya, kali. Makasih bener. ya Fami. Makasih Ratu. Ratu mah anaknya baik. Iya. Bunda juga baik. Semuanya baik. Ih, iya. Ngeri. Ngeri aman. Semuanya baik. Oke. Di lingkungan aku tuh semua orang baik. Oke. Fami baik. Gacor pasti ada gacor. Ada. Oh, yang ngerti syuting nggak? Maaf, di sini emang. Iya, nggak ngerti syuting emang. Kayak gacor ada, cuma udah nggak ketemu lagi aja. Alhamdulillah baik. Yang cewek-ceweknya nama gengnya apa kemarin? Gambreng. Kakak yang Iya, masih Kakak yang namain. Gambreng Squad gimana Gambreng Squad? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Kan udah pada nikah, Adira nikah. Oh iya, Masya Allah lagi hamil juga ya? Iya, Masya lagi hamil Allah, juga. Masya Allah, Masya Allah. Terus sehat ya, hati sehat ya? Sehat, kan udah ada. Una, itu maksudnya, naksir banget nih sama dia. Una, naksir banget nih sama dia. Gitu. Gitu, oke. Apa mau tanya apa lagi nih sama Suhu? Enggak, aku pengen tanya aja biar jadi kaya gimana sih? Kerja dong Pak. Lu gimana tidur kaya? Lu siapa ya lu, ha? Jin Tomang lu. Ya udah aku minta duit sama Kak Icis, dia kan udah kaya. Ya nggak tahu sistem dapat duit di sini gimana. Kasih paham Ki, sistem dapat duit di sini gimana? Gimana tuh? Gampang. Icis hari ini cakep banget deh. Oh, Kak Icis cantik banget. Kak Icis kok cantik banget sih sekarang? Bajunya bang. Iya bang, cantik banget. Oh my god. Terus juga sekarang imut banget ya. Dari dulu banget suka ngebagi gitu. Dari dulu bang kayak suka ngebagi-bagi gitu bang. Suka berbagi. Auranya semakin kelihatan. Iya. Kita tuh auranya Nah, semakin kelihatan. dari dulu bang suka ngebagi-bagiin uang gitu. Gua jahit. Gitu di sini konsepnya dapat duit. Iya. Apa? Mau apa lagi? Makasih. Ini kalau Udah cepet bagi 2 gocap dong. lu main dulu capek duit di situ. Udah diberesin duitnya ya. Udah diberesin. Apalagi mau ditanya sama suhu tubuh. Mbak. Aku meninggal kalau nggak makan. Iya kak, terus kak aku mau nanya lagi kak. Oh iya benar. Ya aku mau nanya kak, kan kak Icis kan lagi deket sama ini, kok tiba-tiba nikah sama Bang Rian sih? Enggak, sebenarnya itu sama Abang Rian itu bukan tiba-tiba. Oh enggak tiba-tiba? Jadi sebenarnya oh berarti lagi sama ini terus sama ini? bukan. Jadi Enggak, kan Kak. konsepnya adalah kita lagi proses healing kan, lagi sama Tika, sama Diki Terus? itu proses healing tuh dari bulan apa kita healing Ki? Januari. Diki kita healing dari bulan apa? Udah lama tuh, dari Januari. Dari healing dari bulan apa ya? Februari ada kali ya. Pokoknya tuh dari Akhir tahun. dari akhir tahun-tahun lalu itu udah proses healing tuh udah mulai yang kenapa sih kehidupan aku begini banget, kenapa sih pun kalau memang ada orang yang datang kenapa gak menetap gitu-gitu loh, kayak ini gimana sih perjalanan hidup gue gitu-gitu loh, apalagi kalau perempuan udah usia upper 25 kan udah ke atas gitu kan, kayak ih siapa sih jodoh aku gitu kan, apalagi kan aku pengen nikah tuh dari usia 23. Nah jadi aku tuh kayak dari awal tahun sampai sebelum papa meninggal sampai Juni aku keliling Indonesia tuh jalan. Cari jodoh? Enggak, aku healing, aku memperbaiki diri, menyembuhkan diriku yang mencari jati diri kayak aku kenapa sih orang-orang kenapa sih aku gitu, jadi kayak memperbaiki lah. Oke. Jalan-jalan tuh, Jalan. jalan sembari kayak nenangin diri sendiri. Nah itu udah kosong tuh sebenarnya, cuman kayak ada orang tapi ini bukan si ya Tuhan, ini bukan si, dia bukan si, ngerti nggak? Kayak ini deh, kayak Fahmi misalnya dekat sama ex, dia bukan si ya Allah, karena kan aku tuh kalau dekat sama orang lagi musik sedih nih, masuk lagi suara, ya maaf. Dia bukan si orangnya, karena aku tuh kalau tipe dekat sama orang mau tuh langsung serius, Terus bukan pas healing itu udah ada dekat sama cowok? enggak. Jadi tuh healing tuh benar-benar fokus, aku Nggak ada kayak siapa-siapa. kenalan lagi sama diri aku sendiri, kayak back to bayi gitu, benar-benar ya udahlah, di hidup aku cuma ada keluarga, sahabat keluarga, tim keluarga, sama gitu-gitu aja. Sampai akhirnya ada di titik dimana ya udahlah aku pasrah, kalaupun Allah belum kasih jodoh ya udah aku pasrah, karena tuh kayak aku kenal sama orang tapi orang tuh kayak cuman lewat ketiga, kayak cuman say hello, Ya udah gitu bye, ya, pengen hello, kenalan, bye. ya udah. Kayak cuman ya udahlah gitu. Sementara kan aku tuh butuhnya tuh yang Serius? yang ayo dong, aku Kan tuh udah pengen umur segitu ya. karena aku tuh pengen menyempurnakan separuh agama, bukan cuman karena pengen mesra-mesra, aku tuh pengen ibadahku selesai gitu loh, karena kan umur nggak ada yang tahu. Iya. Ya gue jadi kayak Diki. Ya tapi ini realistis ya. Yes. Kalau perempuan
perempuan mah realistis. Yes. Nah udah tuh healing, Terus? perjalanan healing, papaku meninggal. Terus? Pulanglah aku ke Jakarta. Ya. Pulang. Aku merasa bersalah karena papaku suruh aku menikah tuh udah, maksudnya sebelum papa meninggal iya, aku iya. pengen nikahin aku, pengen nikahin anaknya, Jodohin? pengen menikahkan anaknya. Oh iya. Kayak pengen jadi wali. Wali, oke. Cuman itu yang bikin aku ngerasa bersalah. Kayak ya Allah, setelah papaku ada, aku kemana? Kayak kenapa sih ada orang tapi kenapa gitu-gitulah. Nah aku ngerasa bersalah. Nah setelah papa meninggal, aku lanjut healing baru kayak oke, aku fokus awal kan bener-bener doa lagi sama Allah. Doa lagi ya Allah kalau emang ada dekatkan. Nah dari Januari sampai sebelum Juli itu aku nggak doa cari jodoh, kayak cuma memperbaiki aja. Nah dari Juli papa meninggal baru aku minta ya Allah, kalau emang kau takdirkan aku bertemu jodoh bla 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 bla, mungkin papa masih bisa lihat di mana bla bla. Nah ke Aceh lah selanjutnya. Aceh. Ke tempatnya suami aku, dulu Abang Rian. Belum kenal sebelumnya apa udah kontek-kontekan? Sebelumnya udah kenal tapi via DM karena si Rian itu Abang Rian temennya Adin teman kita juga. Jadi kayak perantaranya tuh lewat Adin. Oke. Nah karena udah kenal lewat DM, Abang Rian bilang dia dari Aceh, kita mau ke Aceh kebetulan. Nah aku nyari tour guide di Aceh. Oke. Karena aku kan pengennya yaudah lah yang kenal aja. Ya udah gitu deh. Terus habis itu aku bilang, Abang Rian, aku mau ke Aceh nih, bisa tolongin nggak? Anterin jalan-jalan ke mana gitu. Ya udah, habis itu ketemu di situ, kenal bla bla bla, baru di hari kan aku di Aceh 4 hari nih. Perkenalan tuh 4 hari, kenalan biasa, tapi di hari keempat Abang Rian nembak aku kayak mau nggak sih serius sama aku? Kan aku kaget dong, kayak Baru kenal? cuy, iya kita baru ketemu 4 hari, terus kayak lo ngajak serius nih nggak salah. Aku kaget dong karena ya udah aku balik lagi, aku ingat-ingat oh ya kan doa aku kan emang minta yang serius. Nah aku tembak lagi, aku nggak bisa kalau sekarang, tapi kalau emang kamu serius ke Jakarta ketemu orang tua aku. Udah 3 minggu setelah itu ke Jakarta ngelamar langsung. Gitu. Makanya kita baru pacaran setelah menikah. Bener. Jadi terkaget-kaget gitu, makanya bisa menikah. Jadi kalau kamu baru kenal sama Una jangan takut. Jangan takut baru kenal jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut karena baru kenal. Jalanin aja. Oh yakin mah? Yakin kan sama Una? Sikat nih. Yakin nggak kamu sama Una? Makan. Ya. Yakin nggak kamu sama Una? Insya Allah. Terus Kak, kehidupan Kakak setelah menikah gitu kan enak kan ya kayak pacaran setelah menikah gitu. Tapi berubah drastis. Emang berubah? Kayak tadinya sebelum aku nikah, handphone tuh 24 jam di tangan aku. Kayak aku nggak bisa jauh dari handphone. Apa-apa handphone, apa-apa lihat handphone. Setelah menikah, handphone tuh aku udah nggak tahu lagi di mana. Aku tuh sempet, kan biasanya di handphone tuh ada grup family yang 24 jam aktif kan, aku ada terus. Terus kayak 2 minggu 3 minggu setelah nikah tuh aku menghilang dari handphone dari grup karena aku tuh fokus sama suami aku kan, aku ngurus dari pagi sampai pagi gitu-gitu kan. Jadi emang aku ngurus suami aku, nggak pegang handphone sampai anak-anak aja bilang, Ricis nggak seru gini-gini. Karena kan aku mempelajari karena adaptasi juga. Bener. Terus kayak baru pacaran gimana sih orang baru pacaran, kayak dunia milik berdua Iya kontrak. benar, nggak peduli gitu kan. Belajar lebih sabar, belajar lebih menerima perbedaan. Karena kan nikah itu bukan cuma sekedar nikah berdua, nikahin karakternya, nikahin keluarganya, nikahin kebiasaan masa lalu dan lain-lain. Jadi ya banyak belajar. Tapi setelah lu kenal kan Kak Icis gitu, sekarang udah ketahuan misalnya baik buruknya gitu kan udah ketahuan kan gitu, itu gimana? Ya mau nggak mau Terima kan ya? Karena dengan aku menikah tuh aku bilang sama Allah, ya Allah niat aku nikah itu ibadah, bukan karena nikah pengen A, B, C, nggak, pokoknya niat aku hanya ibadah. Jadi apapun yang terjadi aku akan balikin ke niat aku semula, ibadah. Contoh, misalnya ketika aku menikah aku menemukan suamiku marah misalnya kan, karena kan sebelum nikah nggak pernah lihat dia marah nih, misalnya suami aku marah, aku akan coba terima karena niat aku satu ibadah. Jadi kalau misalnya aku dimarahin ya udah, aku karena ibadah jalanin. Pun sebaliknya kalau Abang Rian lihat aku aneh-aneh, ya Abang Rian harus baik lagi kalau ya ini ibadah, jadi emang harus sabar karena pernikahan itu kuncinya sabar. Tuh, jadi apapun yang terjadi kayak misalnya ketahuan buruknya, ya mau gimana dia suami aku, mau gimana dia istri aku gitu kan, nggak mungkin putus gini gitu, nggak mungkin. Mau diem-dieman juga ya udah sih, ujung-ujungnya juga sekasur lagi, mau ngapain gitu. Jadi ya udah terima aja. Terus Pai sempat dengar Kak kemarin sampai viral gitu kan, misalnya Kak Icis kan sampai gini, yang nggak pacaran didukung, yang udah menikah mengumbar kemesraan. Yes. Nah itu yang tadi aku bilang, karena aku beradaptasinya terlalu cepat waktunya, jadi aku tuh kayak ngerasa ini boleh kali, kan ini suami aku gitu loh. Jadi kayak yaudah ini suami gue ini, jadi kayak cium, nyender tuh hal biasa menurut kita. Karena bagi kita ya udah, kita kan udah sah gitu. Tapi mungkin ada beneran juga yang mereka bilang jangan mengumbar kemesraan, tergini gini ada beneran juga. Cuman gara-gara itu tuh kita tuh kayak yang jadi buta lagi, jadi ini gimana sih? Kok yang lain boleh kok kita enggak?
jadi mikir kan, ini kita salah, maksudnya kita bener nggak sih gitu-gitu bolak-balik terus tuh. Jadi ya udah akhirnya kita konsul berdua ngomong sama keluarga gimana baiknya ya. Udah keluarga juga fine-fine aja. Yang penting kita nggak yang vulgar banget gitu kan, nggak yang sampai gimana gitu-gitulah. Karena masih yang yaudah sih namanya juga orang baru nikah, baru pacaran. Gitu, dan untungnya juga netizen aku tuh ngerti kayak ya udah sih mereka juga baru pacaran, mereka juga baru kenal, wajar gini-gini. Ntar juga lama-lama juga enggak kebukti. Sekarang udah nggak gitu lagi karena udah masanya. Udah lewat dari masanya kayak kita aja nih nonton video yang lama tuh kayak ih gemes banget sih dulu kok kita gini banget sih gitu. Sekarang tuh udah enggak. Jadi karena udah masanya gitu. Ya mau gimana? Dia orang suami sendiri kecuali sender suami orang baru kaget gitu. Gitu. Fokus amat ya. Yang paling cemburuan siapa kak? Sebenarnya kalau ada suami aku akan bilang dia. Karena aku gengsi orangnya. Tapi kalau nggak ada suami aku juga mengaku aku cemburu. Cemburu? Ya kan, Emang Bang Rian sering sama cewek? Enggak sih, mungkin lebih kayak Abang Rian kan orangnya kan welcome banget kan, kayak sehat kali welcome. Dia baik banget gitu kan ke orang-orang. Ya aku sampai bilang, jangan Gak usah baik-baik gitu? Enggak, maksudnya kayak, itu kamu gitu aja. Enggak yang gemang-gemang banget, cuma sejauh ini belum pernah bikin yang cemburu sampai gimana banget tuh enggak. Kan lingkungannya maksudnya kan welcome-nya gimana tuh kak? Ke cewek gitu, ke cewek yang lain gitu? rata cewek cowok, cuman karena dia terlalu baik gitu loh, kayak semuanya disapa. Aku kayak disapa? iya baik banget sih gitu loh. Kagak tawarin. Kan gitu. Cuman enggak yang gimana banget kan karena awal-awal, sekarang udah enggak. Karena Abang juga enggak pernah yang mancing-mancing deket sama cewek gimana enggak. Abang menjaga banget perasaan aku gitu. Kalau cemburu mah wajar. Kan sekarang kan lagi main sinetron ya kayak. Itu sinetron Tripping lagi. Tripping. Dari kapan sih? Udah seminggu syutingnya. Udah seminggu. Itu nanti kan siapa tahu kan ada misalnya pegang-pegangan sama cewek gitu. Itu respon Kak Rian gimana Nah, sih? kita udah perjanjian di kontraknya bahwa Abang Rian boleh syuting, boleh stripping, boleh ngapain pun di sinetron itu asal tidak ada adegan sentuhan. Tidak ada adegan pandang-pandangan. Tidak ada adegan berdua dalam satu ruangan walaupun ada rame kru ya, itu dihindari. Karena kan semua berawal dari situ kan. Jadi emang di kontrak kita udah tulis tuh nggak boleh begini gitu. Jadi karena kontraknya udah begitu, jadi kita bisa pastikan bahwa PH-nya akan membantu kita dengan ya udah nggak ditaruh tuh adegan-adegan gitu. Ya. Kecuali kontrak yang nggak ditulis, abangnya begitu aku nuntut kan nggak bisa karena kan di kontrak nggak ada tulisan. Oke. Tapi sama ini ya satu sinetron sama mantan dia. Sama siapa? Oh, itu sama itu ya. Kan semua kita berteman baik. baik. Abang Rian temannya banyak, Ricis temannya banyak. Mau dimanapun mau siapapun kita berteman baik. Jadi dengan siapapun bergaul kita support, mau dimanapun bergaul kita support gitu. Toh juga kalau misalnya saling membawa kebahagiaan, saling membawa keberkahan, kan kenapa enggak? Gitu. Gak masalah sama yang sebelumnya juga kan. Gue gaib menurut saya. Gak masalah kita, yang penting kan saling mensupport. Kan juga ya udah Bang Rian juga ya udah aja, aku juga ya udah aja gitu. Ya udah aja. Makan. Panas aja tiba-tiba. Nah kak, misalkan ini amit-amit ya hari terakhir Kak Icis gitu. Bantar lu ngomong. Amit-amit. Dong, gue mau ngerasain punya anak. Iya. Gue mau ngerasain naik haji sama suami gue. Naik Kapadokia, naik bor udara kayak Kinan. Gitu. Ya udah kok. Kan belum bisa pergi. Oh iya bener. Enggak misalnya kak, terus apa yang kakak mau sampaikan buat Bang Rian? Ih nggak mau mati dulu. Nggak mau mati. Nah tapi kalau Oh iya, ya Allah melawan takdir. iya melawan takdir. Tapi ini fun fact loh. Aku ada GERD ya. Aku ada asam lambung. Setiap aku kesakitan, aku pasti mikir kayak aku pengen mati. Aku mau mati. GERD tuh sakit banget kan. Gue kayak nafas gue kayak ditarik. GERD tuh sakit banget. Ada yang GERD nggak sih di sini? Sakit banget tuh kayak udah mau mati. GERD tuh kayak udah mau mati. Jadi aku setiap GERD aku kambuh, aku ngerasa ya Allah aku mau mati ya Allah. Gitu benar-benar. Jadi ya udah aku kayak misalnya kalau emang ini hari terakhir, aku akan melakukan hal yang paling terbaik dari yang terbaik dalam hidup aku karena aku selalu pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nggak pengen bikin orang sedih, nggak pengen bikin orang kecewa. Jadi pengen tuh bermanfaat loh. Jadi kayak misalnya Allah takdirin. Misal nanti aku misal malam deh Allah panggil aku tuh pengennya udah sekarang bermanfaat bagi orang banyak karena aku hidup tuh seolah-olah ya besok mati. Jadi aku harus ngelakuin yang terbaik ngelakuin gitu. Gak apa-apa tuh nanti Bang Rian nikah lagi. Walau alam. Kalau Allah panggil aku dan kalau posisi Abang Rian kerepotan tanpa ada yang ngurus, aku sangat ikhlas. Kalau aku mati. Karena kan daripada sendiri nggak ada yang ngurus. Bahkan aku pernah ngomong sama Bang Rian, kalau diantara kita berdua Allah panggil duluan, aku lebih pengen kamu mati duluan. Iya, mendingan dia mati duluan karena aku tahu Rian tanpa aku tuh nggak bisa. Jadi sih gak mendingan aku tanpa dia, karena kan aku kayak terbiasa hidup sendiri.
Aku hidup sendiri tuh udah berapa tahun ya? 8 tahun, 9 tahun tuh ada hidup sendiri. Bang Rian kan belum terbiasa kan, jadi kayak dengan dia sebegitunya, aku bilang mendingan kamu mati duluan, karena aku nggak tega kalau ngeliat kamu tanpa aku. Itu cinta yang sesungguhnya. Tapi sekarang beneran. bener nih kak. Aku bilang itu sama dia, aku nggak mau ninggalin kamu, mendingan kamu ninggalin aku kalau mati ya. Itu Tapi sekarang lagi doain ya, kan kita nggak tahu Allah maunya ngasihnya isinya kapan. Doain aja. belum isi kak. Aku nggak tahu Allah kasihnya kapan. Semoga cepet lah. Amin ya Allah, aku sama Caca. Ya Allah, kapan gitu. Ya biasalah perempuan. Aku pengen banget merasa jadi gitu. Kayak Aurel, aduh gemes banget. Aurel foto udah cantik banget ya. Udah bulan lagi sih? 3 ya? Hah? Ih gemes banget. Jangan. Sabar dan anaknya. Kan. Oke. Mungkin itu aja kak. Makasih banyak aku udah. Itu doang. Iya kak. Mau berenang kayak apa kek? Ah? Berenang nggak? Ngacakin apa? Enggak. Itu Pokoknya main itu apa, aja. Una. Nagat ya. Oke guys. Mungkin itu aja dari Kak Icis. Oke masih banyak kalian jangan lupa. Indonesia banget satu komen dan diceritain. subscribe guys. Bye bye.